Takon-takon, semua bisa ngomong. Bicara bebas, tak ada yang bohong. Dari yang santai sampai yang dalam. Ngomong aja, semua jadi nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Batur setia Jawara Cimanuk dimanapun Anda berada. Selamat datang di program acara Takon-takon Semua Bisa Ngomong. Kali ini saya berada di ujung baratnya Indramayu, di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, di angkringannya Mas Martin. Nah, kali ini kita mau bahas apa, Mas? Kali ini kita mau bahas dana desa, Mas. Iya. Kenapa dana desa? Kenapa? Dana Ya. desa kenapa? Nggak tahu, Mas. Oke, jadi kalau kita bicara tentang dana desa itu pasti pembicaranya sensitif, Mas. Iya, Banyak benar, Mas. sekali yang tersinggung, banyak Benar. sekali yang merasa ya begitulah gitu kan. Dari pandangan Mas Martin sendiri dana desa itu seperti apa? Ya, dana desa menurut saya itu kan dana desa kan dana yang dianggarkan dari pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan langsung digelontorkan ke desa-desa di seluruh Indonesia, Mas. Iya, ya benar itu. Saya bicara tentang pendapatan desa dulu ya, Iya. sumber keuangan desa itu. Jadi sumber keuangan desa itu dia ada dua. Yang pertama ADD, di mana alokasi dari APBD Iya. dari kabupaten kota. Kemudian ada dana desa yang dimana dananya langsung dari pemerintah pusat yang dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara. Iya. Nah, untuk tahun 2025 sendiri ini kan sudah berjalan 10 tahun nih anggaran dana desa itu, dimana ditekankan dalam Undang-Undang 62 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan belanja negara. Dana desa itu digelontorkan sekitar 71 triliun Nah, untuk seluruh 70 Indonesia. triliun itu kan sangat banyak kan? Iya. Jadi selama 10 tahun ini triliunan, ratusan triliun duit negara digelontorkan ke desa-desa. Mestinya kalau program yang sudah berjalan 10 tahun Dan ada yang jelas. namanya, iya, ada yang namanya evaluasi. Gitu Heeh. kan. Nah gini Mas, bayangkan dari sekian puluh ribu desa di Indonesia, 20% saja menggunakan dana desa itu tepat sasaran dan peruntukannya jelas itu. Jelas. Pemberdayaan Selesai. masyarakatnya kan. Setengah permasalahan bangsa ini selesai. Nah, benar. Iya. Nah kadang-kala kan penggunaan dana desa itu tergantung SDM-nya juga, SDM yang mengelola. Nah, dimana kalau kita bicara tentang pengelola SDM ini kan kita terlepas dari output hasil demokrasi Pilbu. Nah, Nah, iya. dimana kalau Pilbu di Indramayu Cirebon itu sangat unik. Ada kapital-kapital besar, pemodal-pemodal besar di situ yang untuk memenangkan calon. Iya, ibaratnya mati-matian. Iya. Akhirnya apa dampaknya? Orang-orang yang mestinya punya pemikiran untuk desanya, orang-orang yang berpikir untuk desanya maju, akhirnya terhalang oleh kapital-kapital tersebut. Gitu kan. Dampak negatifnya apa? Ya dampak negatifnya, Ya, mementingkan diri sendiri. iya, jadi menguntungkan diri sendiri gitu kan, karena modal kapital yang sangat besar, nggak mau rugi lah istilahnya. gitu. Ibaratnya kayak politik balas budi lah gitu. Iya, bukan balas budi lagi, tapi cari untung gitu. Iya. Nah, gitu. Kegunaan dana desa sebenarnya apa aja, Mas? Ya kalau merujuk dari Undang-Undang 62 tadi kan ada penekanan-penekanan juga bahwa fokus dari dana desa itu, poin pertama disebutkan bahwa sekitar 20%-an itu untuk pengentasan kemiskinan ekstrim gitu Iya. kan. Kalau kita bicara tentang pengentasan kemiskinan kan bicara tentang BLT, Iya, bantuan bansos. langsung tunai gitu Iya. kan. Nah, di mana pemerintah desa datanya itu bisa mengacu kepada pemerintah pusat. Gitu. Iya. Tapi tadi Mas Patri juga tahu, gitu kan, kadang-kadang penerimanya juga ada yang orang yang sudah sejahtera menerima. Nah, gitu benar, kan. punya motor, Punya motor, pajaknya hidup. pajak hidup, ya kan. Kadang-kala pas ngambil uang pakai gelang kalung. Iya. Gitu kan. Nah, memang mestinya BLT itu ada evaluasi juga dalam daftar penerimanya gitu kan, supaya tidak ada ketimpangan-ketimpangan tadi gitu. Iya, kan. benar. Orang yang mestinya prasejahtera yang menerima, malah orang yang sudah mau sejahtera menerima gitu. Nah, itu kesalahan fatal sebenarnya. Kesalahan itu yang kemudian kesalahan berikutnya, jangan sampai penerimaan BLT itu ya bener-bener real gitulah. Iya. Yang menerima itu ada wujudnya gitu, ada jenisnya. Bener-bener orang yang membutuhkan lah. Iya, jangan bener-bener orang yang membutuhkan, dan juga ada wujudnya gitu ya. Ada wujudnya, artinya jangan sampai penyerapannya ada. Iya. Ya kan, penyerapan ada sekian, tapi
orang yang menerimanya nggak ada. Nah, itu Nah, fiktif itu. Itu fiktif maksudnya. Gitu Iya. kan. Jangan sampai seperti itu. Selain untuk pengentasan kemiskinan juga penggunaan dana desa itu untuk Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kalau kita bicara pemberdayaan masyarakat kan berarti lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan Ah. gitu kan. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau bicara pemberdayaan masyarakat kan berarti tidak jauh dengan pelatihan masyarakat gitu kan. Mm-mm. Misal contoh, ada satu desa di mana dekat dengan wilayah industri atau penyangga industri lah. Iya. Industrinya ada industri garmen. Kalau industri garmen kan nggak jauh-jauh dari tukang jahit, Iya. ya kan? Nah, ya sudah gitu kan, pemberdayaan masyarakat itu lakukanlah desa itu melatih masyarakatnya untuk menjadi ahli tukang jahit gitu. Nah, iya. Karena outputnya ada, acaranya ada, ya kan, capaiannya jelas. Iya. Jadi capaiannya itu untuk dimasukkan ke pabrik tersebut Nah, gitu kan. iya. Jangan sampai pelatihan yang memang tidak tidak dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Apalagi kalau pelatihan tidak ada kegiatannya. Nah, tapi bisa nggak sih Mas kayak Kubu tuh membuka lapangan pekerjaan sendiri? Di desa kan ada yang namanya BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, kembangkan saja kayak Mas Martin di sini kan, ada Iya. angkringan gitu. Bisa aja bagi hasil dengan BUMDes Nah, gitu kan. Seperti itu. Modalnya semua dari BUMDes, Mas Martin tinggal jual tenaga doang gitu kan. Seperti apa gitu kan. Iya. Bisa sebenarnya. Nah, iya kan kalau misalkan kayak pelatihan-pelatihan kayak ngejahit gitu, ya memang gampang pelatihannya kan. Tapi kan kita masuk pabriknya susah, Mas. Iya, kalau masuk pabrik kan tergantung kita skill ya gitu kan. Iya. Tergantung skill dan juga melobi-lobi kalau si desa penyangga tadi gitu kan. Iya. Lewat Karang Taruna atau apa gitu. Ya kalau di desanya ada pabrik, Mas. Iya. Iya. Kalau yang tidak ada pabrik kan misalnya contoh kayak di desa sekitar ini kan mayoritas petani nih. Iya, minim pabrik lah kan nggak Minim ada. pabrik. Berarti pelatihannya ya kita bicara tentang pelatihan teknologi tempat guna. Iya. Nah, kalau di sektor pertanian teknologi tempat guna itu yang ngetren sekarang itu AI, Iya. IoT. Nah, Yang kayak dimana- nyemprot sawah pakai Iya, nyemprot HP sawah kan. pakai drone gitu Ah. kan. Kontrol kelembaban tanah, pH tanah pakai handphone. Gitu. Mm-mm. Ya itu latihkan Kayak kepada matiin petani. air pakai Iya. handphone. Ya itu latihkan satelit kepada tuh. petani gitu kan. Heeh. Jangan sampai ya pelatihan-pelatihan tadi saya sebutkan bahwa pelatihan yang memang tidak perlu dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut gitu kan. Iya. Apalagi malah pelatihannya tidak ada. Seperti itu. Nah, selain pemberdayaan masyarakat, ada juga yang namanya penggunaan dana desa itu untuk pengentasan stunting. Ya. Nah, ini kan pengentasan stunting itu linear sebenarnya. Mm-mm. Linear antara program presiden sampai tingkat desa. Iya. Dimana kalau kita bicara tentang pengentasan stunting, berarti bagaimana caranya pemberian Gizi terhadap anak. terhadap anak 1000 hari Iya, dan juga ibu hamil. benar. Nah, ya gizinya juga harus jelas. Heeh. Itu kan yang mengandung asam folat, katakanlah Benar. seperti itu. Sampola. Tapi Iya. kenyataannya dikasih gula. Dikasih gula, banyak kan seperti itu. Dimana dikasih minum-minuman yang perasa, yang Iya. banyak gula gitu kan, yang memang tidak ada gizinya sama sekali gitu kan. Mm-mm. Ini bagaimana caranya mengentaskan stunting gitu Iya. kan. Sedangkan gizi asam folatnya saja tidak diberikan gitu kan. Iya, memang pemberian gula pada susu tuh memang sudah merajalela, Mas. Hmm. Mm-mm. Tapi kan tidak mengentaskan stunting juga gitu. Iya. Malah nama stunting ya iya gitu. Heeh. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Gitu, Pak. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penyimpangan dana desa nih, Mas. Ya. Kalau bicara penyimpangan itu kan kita bicara lagi tentang niat. Kembali lagi ke niat. Kenawa itu. Iya. Kenawa itu pada saat si aktor pemimpin desa ini mencalonkan diri. Ya, tujuannya apa? Iya, niatnya apa? Niatnya apa? Kalau niatnya memang untuk mengabdikan desa, mengabdikan dirinya untuk membangun desa, ya sudah, jangan cari untung. Benar. Seperti itu. Nah, kalau bicara penyimpangan banyak, penyimpangan banyak. Ya saya tidak tahu lah di beberapa seperti apa penyimpangan tidak tahu. Tapi yang saya baca dari jurnal anti korupsi di KPK itu salah satu dari penyimpangan dana desa adalah markup anggaran. Iya. Kayak contoh, misal membangun Jalan. jalan, mutu betonnya yang semestinya dikasih grade A
Nah. dikasihnya gece, Ya. seperti itu. Terus panjang jalannya. Iya, beda dari di PKP. Iya. Ya kan seperti itu, praktek-praktek seperti itu. Ada juga yang memang membangun bangunan, bangunannya ya sekian gitu kan, tapi anggarannya yang dikeluarkan fantastis. Nah, iya. itu Contohnya juga kayak manfaat. anggaran ini Mas, apa sih? Gedung isolasi itu. Iya, Ya itu kan? kan waktu zaman Covid kan rame tuh. Itu kan gedung isolasi tuh rame tuh. Banyak itu juga penyimpangan itu diungkapkan juga di dalam jurnal anti korupsi itu. Nah, selain itu yang saya sebutkan tadi yang di awal bahwa ada yang namanya praktek-praktek bimbingan teknis fiktif. Iya, penyerapannya ada tapi kegiatannya tidak ada. Nah, itu juga salah satunya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Berarti memang butuh pengawasan ya, Mas ya? Iya, kalau butuh pengawasan pasti. Yang namanya pemerintahan itu bukan hanya di tingkat desa yang namanya pengawasan, di tingkat daerah, tingkat provinsi, sampai tingkat pusat ini yang perlu yang namanya pengawasan. Siapa yang ngawasi? Ya masyarakat. Iya. Cuma masalahnya nih, Mas. Masyarakat kita ini terlalu cuek, Mas. Ya kembali lagi bahwa mau tidak desanya maju, mau tidak pembangunan di desanya itu benar, ya kan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan itu ya sesuai dengan keinginan masyarakat gitu kan. Jadi kalau ngomongin dana desa, di mana setiap kebijakan kepala desa itu harus berdasarkan asas. Kalau menurut kita bicara di undang-undang ya, harus menurut asas. Asas apa? Asas sosial, asas kemasyarakatan, asas manfaat itu kan. Nah itu kalau dibedar-bedar semua itu kan ada artinya semua. Contoh, asas sosial kemasyarakatan itu bisa dari kan gotong royong. Nah kalau ke gotong royongan kan itu bicara tentang apa? Musdus. Nah itu musdus penting di desa, ya kan. Dimana di dalam musdus itu bisa menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, ide-ide masyarakat, iya, ide-ide ya kan? Masyarakat, apalagi ide-ide anak muda. Nah, anak muda nih Mas yang kreatif nih sebenarnya. Yang masih punya kreativitas, yang masih punya idealisme, ya. Nah, itu ditampung di situ tuh di dalam mustus itu kan. Jangan sampai kebijakan atau arah pembangunan itu hanya keinginan kepala desa saja. Kepala desa semata, gitu kan, tidak boleh. Artinya kalau hal seperti itu terjadi, ya tidak menganggap masyarakatnya. Iya. Itu. Ya masyarakatnya juga harus berpartisipasi pasif atau aktif gitu kan. Pasif atau aktifnya kan bukan berarti kita melototin terus gitu kan. Yang memang ada kebijakan yang janggal atau apa ya kita sampaikan lah gitu kan, bahwa pembangunan itu tidak mestinya seperti ini. Menurut Mas Duri nih musdus nih efektifnya gimana nih Mas? Bicara efektif apa tidak, ya tergantung di musdus itu seberapa persen aspirasi masyarakat yang diimplementasikan oleh kubu gitu kan. Nah kalau syukur-syukur semua aspirasi masyarakat itu terserap gitu, dan bisa diimplementasikan. Karena gini, kalau membangun desa tanpa keterlibatan masyarakat, desa itu tidak akan jadi apa-apa, karena kurang peran dari masyarakat. Nah gitu iya, kan. sedangkan banyak yang dari anak-anak muda yang punya ide kreatif kan, tapi kan tidak ikut sertakan dalam musdus itu Mas. Iya ya, mestinya kan tadi aktifkan kembali yang namanya Karang Taruna. Di desa kan ada yang namanya Karang Taruna sebagai wadah kegiatan pemuda, ya kan, sebagai bentuk ekspresi pemuda di situ di Karang Taruna, yang juga bisa mengaspirasikan suaranya, apa sih yang dipinginkan pemuda gitu kan. Seperti itu ya, libatkan gitu kan. Iya, tapi kan itu kan kalau yang aktif Mas. Iya, kalau yang aktif. Nah, kita bicara sekarang tentang musdus ya. Nah, kalau menurut saya musdus tuh kayak dari setiap RT, RW ada perwakilan masyarakat biasa gitu Mas, untuk datang menghadiri musdus itu. Ya kalau musdus yang terbaik itu yang kemarin. Gimana tuh? Di Desa Horgelis. Gimana tuh konsepnya? Nah, jadi di Desa Horgelis itu memanfaatkan yang namanya platform media sosial Facebook. Ya. Semua masyarakatnya diundang. Itu saya bisa apresiasi lah. Jadi itu semua ya? Semua masyarakat bisa tahu. Bisa tahu. Semua masyarakat bisa mengaspirasikan suaranya, apa yang diinginkan masyarakat gitu kan. Karena membangun desa kalau hanya mengandalkan ya perorangan itu, kalau pemikirnya satu gitu. Pemikirnya satu. Ya pusing. Pusing gitu. Yang satu pusing gitu kan, yang kedua juga permasalahan di desa tidak pernah selesai gitu. Kalau ada yang namanya serapan masyarakat kan minimal
tahu gitu loh gambaran-gambaran mana sih yang skala prioritas gitu kan, mana sih yang bener-bener urgensi gitu, yang memang perlu diperbaiki di desa tersebut gitu kan. Seperti itu. Iya, sekarang kan ibaratnya udah zaman digitalisasi kan. Iya, mestinya kan untuk media sosial itu harusnya bisa dimanfaatkan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas gitu. Jadi masyarakat tidak perlu lagi tuh dana desa itu gunanya itu apa sih gitu kan. Ya sudah gitu, kita paparkan saja di media sosial. Atau zaman sekarang semua bisa punya Facebook. Dari anak-anak sampai orang tua pun sekarang udah punya Facebook, Mas. Iya, salam interaksi. Salam interaksi. Ya. Jadi tidak ada, hampir semuanya gitu orang punya smartphone, punya media sosial gitu. Ya sudah, manfaatkan itu platform media sosial sebagai sarana informasi, sarana informasi desa, sarana responsibilitas desa gitu kan. Setiap ada aduan-aduan masyarakat gitu, masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke desa nyari-nyari tanda tangan dan sebagainya. Itu lapor-lapor aja di media sosial. Gitu. Ngapain juga kan kayak kita masyarakat biasa datang ke desa cuma ingin tahu kan perkembangan desa tuh kayak gimana. Gitu kan. Kalau memang ibaratnya kepala desanya aktif di sosial media gitu kan, ya itu lebih bagus lagi. Ada tempat diskusi gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi tahu keinginan masyarakat tuh apa. Iya, jadi gampang menyerap masyarakat. Ternyata di blog ini butuhnya ini gitu kan. Iya kan. Bagus itu kan. Jadi memang zaman sekarang itu pemerintah daerah atau apapun pasti punya nomor aduan lah. Nah, mestinya desa-desa itu ada seperti harusnya itu. ada, Mas. Harusnya ada. Yang pelayanannya 24 jam. Kalau ngomongin pelayanan desa itu, menurut saya desa hampir semua keluhan masyarakat itu larinya ke kepala desa. Contoh, orang sakit larinya ke desa. Iya. Orang mau lahiran nggak ada mobil, pakai mobil desa. Kalau nganggur, kalau mobilnya nganggur maksudnya. Kalau mobil nganggur, ya nggak tahu. Saya nggak bisa kasur itu gitu kan. Jadi hampir semua permasalahan masyarakat itu, ya kan, terpusatnya itu di desa. Jadi peranan Kuwu sangat sentral dalam keluhan-keluhan masyarakat, gitu kan, dalam apa yang diinginkan masyarakat. Gitu. Makanya ada istilah bahwa desa itu sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Nah, benar. Kita berarti nggak usah ngomongin di pusat dulu ya. Kita ngomongin pembangunan desa aja dulu. Minimal desanya dulu maju, nanti juga di atasnya ngikutin gitu, Mas. Iya. Makanya saya sebutkan tadi di awal bahwa bayangkan dari 60.000 sekian desa, kita ambil 20%-nya saja. Kalau desa itu implementasi dana desanya sesuai anggaran, iya, dan sesuai dengan keinginan masyarakat gitu, dan sebagainya, permasalahan negara ini setengahnya minimal bisa selesai. Tidak ada orang kelaparan. Cukup di desa, tidak ada orang yang pergi ke kota lagi gitu kan. Iya benar. Jadi desanya juga maju, banyak lapangan pekerjaan kan. Karena kan ada potensi-potensinya juga. Ya tadi bahwa dana desa itu untuk mengembangkan potensi juga tuh. Nah, kalau bicara ngomong potensi kan kayak misal di desanya Mas Martin, potensinya apa nih? Ya. Mayoritas petani gitu kan. Ya sudah gitu, pertanian, di bidang pertanian. Kembangkan gitu kan deh. Dana desa itu untuk mengembangkan potensi tersebut gitu. Jangan sampai pengembangan potensi ya mengadakan hal-hal yang jauh dari relevansi masyarakat gitu kan. Nah, misal mayoritas masyarakatnya petani, malah membuat kegiatan yang lain tidak sesuai dengan relevansi masyarakat. Budidaya lain gitu kan, atau garam gitu kan. Ya itu nggak masuk akal. Gitu. Jauh itu. Artinya yang namanya apa tadi, pengembangan potensi desa itu ya sudah kita gali saja gitu yang ada di desa gitu kan, kita mapping gitu apa ya, kalau di desanya itu ada potensi buah mangga, ya ayo apa varietas apa nih mangganya, mangga Indramayu kah, mangga Kedong Gincu kah, ya udah kita kembangkan gitu kan. Belajar ekspor agar ekspor ya kan, itu juga sebagai promosi daerah juga. Karena Indramayu yang terkenal kan kota mangga. Tapi yang ekspornya siapa, Mas? Belum ada. Ya, makanya kan itu tugas dari pemerintah daerah gitu kan. Jadi tinggal bagaimana desa itu mengeksplor potensinya apa gitu kan. Nah, kalau untuk penyalahgunaan dana desa itu ada dampak langsungnya nggak, Mas, kepada masyarakat? Kalau dampak langsung ya mesti berdampak langsung.
karena pembangunan juga terhambat ya kan, terus desanya juga tetap tertinggal, masyarakat juga nggak berkembang ya kan, Iya, susah nyari kerja. susah nyari kerja, kemiskinan terus-terusan. Iya. ya kan. Itu kalau dampak langsungnya mesti ada dampak langsung dari penyalahgunaan dana desa tersebut. Nah, kalau misalkan dana desa ini benar gitu Mas, dari awal diadakannya dana desa dari 2015 sampai sekarang, saya rasa semua desa di Indonesia itu pasti maju Mas. Iya, bukan hanya Indonesia, bukan hanya desanya, Oh iya, negaranya juga. gitu kan. Jadi masyarakat nggak perlu migrasi kemana-mana, masyarakat juga nggak perlu keluar negeri, apalagi Nah. ke Indramayu kita Iya kan, sebagai penyumbang tenaga kerja Indonesia terbanyak di Indonesia. benar. Penyebabnya tadi susah cari kerja, ya kan. Terus juga di desa ya nganggur-nganggur saja gitu. Jadi Apalagi ekonomi itu stagnan di situ stagnan, terus. nggak ada perputaran ekonomi. Iya. Gitu kan. Tadi Bapak. Apalagi zaman musim-musim sekarang ya, musim pacaklik ya, Ya, contohnya saya orang jualan lah, Iya. kayak daya beli menurun ya kan, kan. karena tidak ada perputaran uang. karena di sini kan mayoritas petani Mas. Tadi BLT, kalau BLT-nya sesuai gitu kan, masyarakat daya belinya kan nanti meningkat tuh. Kalau masyarakat yang menerimanya sesuai gitu kan, tidak ada ketimpangan lagi antara si kaya dan si miskin. Si miskin juga bisa beli produk, Iya. ya kan, si kaya bisa beli produk. Nah, jadi bagaimana nih Mas, dana desa ini biar tepat sasaran tuh gimana caranya Mas? Ya pertama tentu harus diadakannya mustus. Nah, Mustus itu harus diundang orang-orang yang memang objektif, bukan orang-orang yang subjektif yang asal iya saja. Seperti itu. benar. Bila perlu ya seperti desa Harugelis gitu kan. Iya. Semua masyarakat diundang gitu kan. Desa Harugelis itu banyak prestasinya loh. Kemarin itu dapat apresiasi dari KPK juga sebagai desa tingkat transparansi atau akuntabilitasnya terbaik gitu lah, saya lupa. Terbersih lah ibaratnya. Ya. Iya, terbersih kayak gitu. Sejauh barat tuh. Keren tuh Mas, Iya. Argelis Mas. Bagus, keren. Nah, tadi mustus juga harus dilakukan gitu kan. Jangan sampai mustus ditiadakan. Karena mustus itu kan ibarat pohon mah akarnya dari sebuah arah kebijakan. Nah, iya. Kalau ada mustus ya, jadi pemerintah desa itu tahu arah pembangunannya kemana, ya kan, apa saja urgensi di desa gitu, sektor mana saja yang skala prioritas, seperti itu gitu kan. Nah kemudian untuk agar dana desa tepat sasaran juga diperlukan yang namanya tadi saya sebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas. Ya. Ya kan. Kalau bicara tentang transparansi dan akuntabilitas, kita bicara tentang birokrasinya juga. Birokrasinya bagaimana? Ya kan, Netral tidak. Iya, jangan sampai birokrasi yang di dalamnya hanya lingkup orang-orang terdekat dari orang tertinggi di desa gitu kan. Iya. Si ini di jabat ini gitu kan, si itu di jabat itu. Jadi hanya orang-orang lingkup yang masih ada keterikatan gitu kan dari kepala desa. Jangan sampai seperti itu. Kalau hal seperti itu terjadi kan artinya bukan lagi konflik kepentingan. Iya. Malah penting banget tuh. Kepentingan keluarga. Iya, kepentingan keluarga gitu kan. Bukan hanya konflik kepentingan tapi konflik kepentingan keluarga, hal seperti itu. Makanya kalau bicara tentang transparansi dan akuntabilitas ya bicara juga tentang orang-orang di birokrasinya gitu. Nah, iya itu yang paling penting. Yang minimal orang-orang yang mampu lah gitu kan. Artinya punya tupoksi, punya punya keahlian di bidang tersebut gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi rata-rata Mas yang kerja di desa itu tahu sendiri kayak gimana. Ada yang cuma lulusan SD, ada yang nggak sekolah. Ya tadi kan itu namanya politik balas budi. Ya kan, siapa yang tadinya mendukung ya sudah diangkat gitu kan. Iya. Gitu. Yang itu tidak objektif lah. Yang paling kocak ini Mas, kayak ketua BPD merangkap jabatan jadi ketua RW. Itu kan nggak netral Mas. Ya itu tidak boleh. Mestinya kan BPD sebagai oposisi. Legislatifnya di desa Iya. itu kan, sebagai itunya mata dan telinganya pemerintahan desa selain masyarakat gitu kan. Karena BPD itu harusnya menampung keluhan masyarakat. Masyarakat bisa, artinya kalau ada kejanggalan nih dalam pemerintahan desa, ya sudah gitu kita lapor ke BPD gitu kan, bagaimana sih baiknya pemerintahan itu gitu kan.
Nah, nanti BPD evaluasi tuh gitu kan. Berarti BPD itu kayak ibaratnya wadahnya ya Mas ya? DPRD-nya atau DPR-nya desa. Iya, Kalau DPR-nya DPD desa itu. ibaratnya. Jadi aspirasi masyarakat sebenarnya melalui BPD, Heeh. gitu kan. BPD tinggal bagaimana mengarahkan atau menyampaikan keluh kesah masyarakat itu kepada pemangku kebijakan di desa. Seperti itu. Masyarakat ini ini Pak, Inginnya gitu. apa nih masyarakat, Iya, ya kan? ini itu gitu kan. Kalau kata Pak Deddy Mulyadi kan pernah bilang itu bahwa pembangunan desa kalau cuma dibangun antara apa namanya masyarakat ingin apa itu tidak akan pernah selesai. Tapi pembangunan itu harus desa kan ada dusun tuh. Iya. Bangunlah arah kebijakan misalnya 1 tahun penggunaan dana desa itu untuk bangun dusun ini. Ya kan tahun pertama bangun dusun ini gitu kan. Tahun kedua untuk dusun ini gitu. Nah, itu selesai menurut saya permasalahan di desa itu karena dibangunnya per tiap dusun. Jadi menjabat 7 tahun tuh 8 harus tahun. ada 8 tahun ya. Iya. Jadi 8 tahun tuh harus ada hasilnya. Iya, itu kan yang baik juga nanti kan kepala desanya. Oh iya gitu kan dalankin bagus ki karena kubunekin gitu kan itu. Karena bangun jalan di desa apalagi kalau cuma mengandalkan dana desa, membangunnya pergang dan sebagainya gitu kan. Apalagi yang desa apa namanya area jalan desanya panjang. Iya. Kalau misalnya di blok sini dibangun kemudian di blok sananya tidak masih ngecembrang dari bahasa Indramayu mah. Iya. Yang ada nanti apa? Kecemburuan sosial. Yang benar. semestinya menggunakan asas sosial malah adanya kecemburuan sosial gitu kan. Tapi kenyataannya nih Mas, kayak selama 8 tahun jalan desa ini tidak pernah selesai. Nah, itu tadi karena tidak menerapkan prinsip mustus gitu kan. Mustus masyarakat tidak dilibatkan, pemudanya juga dicuekin gitu kan, seperti itu. Jadi ya pemuda dan masyarakat menurut saya harus menjadi mata dan telinganya pemerintahan desa. Ikut andil ibaratnya. Iya, harus dalam penilaian yang objektif. Iya. Makanya yang dibutuhkan tadi kelihayan kepala desa untuk bagaimana mengambil atau menarik dana-dana selain dana desa. Seperti itu. Bisa juga meningkatkan pendapatan asli desa. Itu tadi, kenapa dana desa itu digunakan untuk mengembangkan potensi desa. Iya, contohnya kita untuk mengembangkan PAD ini apa namanya? Salah satu wewenang desa kan kepala desa kan untuk mengembangkan pendapatan asli desa. Iya. Itu. Kalau misalnya desa nyewa kebun mangga gitu kan, mangga kan mahal udah harganya. Ya udah gitu kan, sewa selama berapa tahun kayak gitu kan, jangan sampai permodalan terus keluar gitu kan. Tapi report tentang untung ruginya tidak jelas, tidak ada gitu kan, seperti itu. Artinya uang pemodalan itu ngambang, angan-angan kemana nggak tahu gitu kan, seperti itu. Apalagi kayak masyarakat kita kayak yang orang-orang biasa kan. Iya, kayak kita masyarakat desa kan yang memang ya apalagi kita pemuda kan punya idealisme, punya jiwa kritis yang tinggi gitu. Pengen tahu sebenarnya apa sih gitu kan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa itu, apa sih dana desa yang sekian miliaran ini digunakan untuk apa saja gitu kan. Pengen tahu sebenarnya, pengen tahu saja gitu kan. Bukan artinya mengkritik itu bukan artinya kita benci ke orangnya, bukan, justru peduli, malah kita cinta kepada desa kita gitu. Kita peduli gitu kan, dan kita mengkritik juga jangan sampai mengkritik ya personalnya kita gitu kan. Mengkritik juga kebijakannya ya seperti itu gitu kan, harus objektif mengkritik juga seperti itu. Ya kalau lebih bagus sih kita ngobrol langsung sama kepala desa. Iya, bener, mestinya ada gitu. Kalau pemikiran saya kayak gini, mestinya pemerintahan desa itu setiap berapa bulan sekali gitu, atau minimal berapa minggu sekali adalah yang namanya mengumpulkan masyarakat, pemuda, namanya rembuk kan. Iya. Gotong royong sesuai dengan visi Bupati baru kita. Benar. Gotong royong. Dia tanyakan gitu masyarakat gitu kan, butuhnya apa sih gitu kan, pemuda itu perlunya apa gitu kan, perlu wadah apa, perlu bantuan apa dan sebagainya gitu kan, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah desa gitu kan, seperti itu. Artinya di situ antara pemerintah desa dan masyarakat itu tidak ada gap, tidak ada sekat gitulah, benar-benar
bersatu untuk membangun uyuh desa. rukun seperti Uyuh rukun. angkringan saya. Seperti angkringan Mas Martin gitu kan, seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya apa nih, Mas? Jadi kesimpulannya obrolan kita malam ini, kita ngomongin bukan untuk menyudutkan suatu desa atau apa. Kita ngomongin di sini tentang keresahan masyarakat. Iya. Kita ngomongin tentang ya kita masyarakat biasa gitu kan. Iya, yang nggak tahu apa-apa yang lah. ngomongin desa. Yang ngomongin Yang desa. ngomongin desa gitu kan. Yang ingin desanya maju sebenarnya. Yang ingin desanya maju pada intinya gitu. Syukur-syukur obrolan kita menjadi sumbang saran bagi pemerintahan desa Iya. gitu kan. Kalau harapan saya sih, Mas, masyarakat tuh harus dilibatkan dalam musdes. Iya. Mestinya itu harus dilibatkan musdes gitu kan, supaya aspirasi atau arah kebijakannya juga objektif gitu, seperti itu. Iya. Ya, kira-kira seperti itu obrolan kita malam ini. Sedulur, jadi cukupkan saja obrolannya. Sampai jumpa di episode takon-takon semua bisa ngomong di Jawara Cimanuk.